Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kembali di channel saya dan kita akan menangani satu buah kamera digital saku. Nah, ini kamera digital saku ya, mereknya Sony Cybershot 16,1 megapiksel. Oke, dan di zaman itu ini sangat ngetren sekali dan sangat booming dan banyak peminatnya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas masalah over under dari hasil foto yang diambil oleh kamera ini. Nah, kita coba lihat beberapa kali pembesaran, yaitu gambarnya semakin nggak karu-karuanan. Nah, ini dia. Jadi gambarnya itu pecah, dan ini dikarenakan fleksibel daripada diaframanya itu sudah tidak berfungsi dengan normal, atau dengan kata dengan kata gampangnya itu, jadi fleksibelnya itu putus. Jadi tidak bisa menangkap cahaya itu dengan normal. Jadi cahayanya itu masuk semua dikarenakan fleksibel diaframanya ini putus. Dan ini putusnya itu bukan karena pemakaian, jadi emang sudah masanya rusak. Nah, seperti itu. Jadi di zamannya saja ini sudah banyak sekali yang bermasalah di bagian lensa. Jadi untuk seri-seri pocket digital ini banyak sekali yang di zamannya itu rusak di bagian lensa. Karena apa? Karena pemakaian dan sudah masanya rusak. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk spare part aslinya ini asal teman-teman pahami semua, jadi untuk spare part aslinya ini tidak ada. Jadi dari zamannya itu sepopuler-populernya di kamera-kamera ini, itu pun tidak ada spare partnya. Jadi spare partnya itu didapat oleh kamera-kamera yang lain. Nah, jadi sistemnya itu di jumper. Jadi yang putusnya itu disambung lagi dengan bahan yang baru. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh untuk Sony Cybershot 16,1 megapiksel ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo dukung terus channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menginspirasi untuk rekan-rekan se-Nusantara. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi Sony Cybershot 16,1 mega ini. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman, ini sudah kita buka casing depannya. Nanti kita akan buka semua casing depan, belakang, bagian atas, dan juga bagian LCD. Namun ini cuma sedikit imbauan aja untuk rekan-rekan Nusantara yang bila mana ingin coba-coba, ingin bongkar-bongkar sendiri, silakan. Nah, tapi di sini kita kasih sedikit masukan nih untuk rekan-rekan Nusantara nih. Jadi di kamera untuk pocket digital ini, untuk semua serinya itu ada lampu flash lampu flash internal. Nah, jadi lampu flashnya itu lampu flashnya menyimpan strum yang cukup tinggi. Nah, jadi bila mana sudah dipakai dan lampu flashnya itu menyimpan strum, dan strum itu akan ada di dalam di dalam tabung strum itu sampai 1 bulan lamanya. Nah, itu jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin coba-coba bongkar,
hati-hati akan kena strum. Jadi strumnya itu adalah strum langsung. Jadi kalau dihitung kekuatannya itu 10 kali lebih kuat daripada raket nyamuk. Nah itu, jadi ini strumnya cukup tinggi. Jadi hati-hati, bila mana terkena nanti biasanya kamera akan terpental, tambah rusak, dan tangannya pun akan terbakar. Nah itu dia. Jadi itu hanya sedikit himbauan aja untuk rekan-rekan Nusantara bila mana ingin buka bongkar. Nah itu ada strum yang cukup tinggi, yang dimana nanti sangat berisiko untuk kitanya sendiri. Jadi alangkah baiknya diberikan saja ke tenaga ahlinya untuk diperbaiki, karena tenaga ahlinya itu lebih mengetahui cara menjinakkan strumnya yang cukup tinggi itu. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita buka ke sumber penyakitnya, yaitu ada di bagian lensa. Nah jadi di bagian lensa itu ada kabel untuk diafragma atau untuk bed shutternya. Nah itu karenanya ini lensanya maju mundur pakai zoom, maka dia punya fleksibelnya itu putus. Nah ini sebenarnya sama dengan seri DSLR yang lainnya. Jadi untuk DSLR itu biasa di seri Canon. Nah itu teman-teman sering menjumpai error 01. Nah jadi dari kamera yang pocket ini, terus teknologi semakin maju lagi, dan keluarlah banyak seri-seri DSLR. Nah jadi DSLR, jadi untuk serinya itu dari urutannya dari pocket, terus prosumer. Nah jadi yang lebih besar itu, nah terus dari situ naik ke DSLR. Dan untuk seri DSLR sendiri, khususnya untuk seri Canon, nah itu kalau misalkan lensanya fleksibelnya putus, jadi diafragmanya itu tidak berfungsi dengan normal, jadi langsung itu ada kode indikatornya itu yang dituliskan error 01. Nah itu sudah langsung tidak bisa difungsikan. Nah kalau untuk kamera seri pocket ini atau kamera digital saku itu masih bisa dipergunakan, cuma untuk gambarnya itu langsung blur. Nah jadi gambarnya itu langsung over. Karena apa? Karena blade shutternya itu tidak bisa berfungsi dengan normal. Nah jadi dia ngambil cahayanya itu terlalu banyak, sehingga menyebabkan gambarnya itu keputihan. Nah seperti itu. Dan untuk pembongkaran lensanya ini banyak jebakan Batman ya. Nah jadi harus lebih hati-hati, karena ini sangat halus. Jadi gir-girnya udah cukup halus, terus fleksibelnya juga cukup halus. Dan yang akan kita buka ini adalah untuk fokusnya. Jadi untuk fokusnya, jadi kalau misalkan kita kurang paham, nanti setelannya setelah dibuka-bongkar dipasang, nanti hasilnya akan buram semua. Kenapa bisa buram semua? Karena setelan fokusnya itu tidak presisi. Nah seperti itu. Nah nanti ini kita akan bongkar semua. Nah nanti teman-teman bisa mengetahui yang mana yang bagian rusaknya.
Oke teman-teman, ini sudah kita buka satu selongsong dan ini masih ada selongsong-selongsong yang lain. Nah ini dia. Nah ini kita buka lagi selongsongnya. Nah ini kalau kita udah sampai di sini nih, nah biasanya sih udah pada mumet. Nah karena ini selongsong-selongsong ini kalau nanti pasangnya tidak presisi, karena ini kan muter-muter semua nih. Jadi yang tadi kita copotin itu kita bisa muter searah sejarum jam dan sebaliknya. Dan kalau penampatannya tidak presisi, nah nanti yang ada, nah ini tidak bisa fokus atau tidak bisa zoom out atau zoom in karena apa namanya udah tidak presisi, jadi semuanya akan nyangkut. Nah seperti itu. Dan yang nanti kita akan cek adalah yang ini ya, kita akan buka nih. Nah ini adalah bagian untuk shutter diaframanya. Nah ini shutter blade dan shutter diaframanya ada di sini. Nah ini nanti yang kita akan cek karena ini biasanya di bagian sinilah yang putus. Nah jadi di bagian sini yang putus sehingga tidak berfungsi untuk over undernya. Nah itu dia. Dan untuk mengetahuinya nih, nah teman-teman, jadi harus pakai kacamata pembesar karena ini apa namanya jalurnya itu kecil dan kasat mata ya. Nah sudah kecil kasat mata nanti yang bisa apa namanya tidak begitu terlihat. Nah jadi kita bisa samar-samar mana yang rusak dan mana yang tidak rusak. Dan pemasukan ke rumahnya lagi ini harus kembali presisi. Dan ini cukup sulit ya kalau yang tidak sering buka-buka kamera ini, tentunya akan mengalami kesulitan. Karena kalau nanti di rumah yang ini masuk, nanti di rumah berikutnya juga harus presisi. Nah itu akan menyebabkan kalau tidak presisi nanti semuanya itu akan nyangkut dan itu akan lebih repot lagi untuk dibongkarnya. Karena apa? Karena semuanya sudah berkaitan. Nah seperti itu. Jadi untuk teman-teman Nusantara ya udahlah, nggak usah pusing-pusing. Jadi diberikan saja ke tenaga ahlinya untuk diperbaiki. Nah nanti kalau misalkan diperbaiki sendiri atau bongkar-bongkar sendiri, yang pertama itu alatnya safety atau tidak. Terus yang kedua nanti waktu pencemperannya itu tekniknya seperti apa. Terus nanti bongkar pasangnya bisa enggak, kan jadi ruwet semua. Udah buang-buang waktu, ruwet, akhirnya kameranya juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Jadi lebih baik diberikan saja ke tenaga ahlinya untuk diperbaiki. Oke teman-teman, ini sudah kita masukin kembali lensa yang diaframanya blade shutternya, dan ini untuk focusingnya kita juga sudah masukin lagi nih pelan-pelan, dan gearnya juga kita sudah masukin. Nah nanti ini akan kita coba dulu secara manual apakah ini sudah bisa berjalan
presisi lagi atau tidak. Nah, maka dari itu baru kita rakit ke bodinya. Dan untuk perakitan ke bodinya juga itu, baut-bautnya semua mesti dihafal ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena nanti takutnya bautnya yang tadinya pendek dimasukin baut yang panjang, sehingga menyebabkan kena ke satu bagian yang lain, nanti akhirnya jadi koslet. Nah, seperti itu. Jadi tidaklah semudah yang rekan-rekan perkirakan untuk pembongkaran kamera pocket digital ini.
Oke teman-teman, jadi untuk pengetesannya ini sudah berfungsi dengan baik atau belum. Jadi untuk kamera seri-seri yang digital saku, jadi semuanya harus dipasang dulu. Semua harus dipasang dulu. Nah, dirangkap lagi seperti semula dan kita masukkan baterai, baru kita akan mengetahui kalau itu sudah berfungsi normal atau belum. Kalau misalkan belum normal, iya dibuka lagi, tuh repot kan. Nah, jadi buang-buang waktu, ntar yang ada jadi gregetan, jadi tidak bisa. Udahlah males lah. Nah kan banyak kan seperti itu. Nah jadi udah terima bersih aja lah. Nah jadi terima bersih, nanti tinggal pakai lagi. Nah ini kita sedikit lagi nih, kita rapetin. Nah ini sudah kita pasang bodinya semua. Nah ini jangan sampai ada yang terbalik, karena nanti kalau terbalik casing ini tidak bisa masuk secara pas ya. Nah ini bagian atasnya. Oke, nah ini tinggal satu lagi kancing daripada si baterainya. Nah ini kita masukin dulu nih kancingnya. Nanti setelah itu rapet, kita baru tes dengan dengan baterainya. Oke teman-teman, nah ini kita sudah masukin baterainya lagi, dan ini kita setting semuanya. Dan dari situ nanti kita akan mengetahui hasil fotonya ini masih over atau sudah normal. Nah oke teman-teman, nah sekarang kita foto. Nanti kita coba dulu setting, jadi nggak usah pakai lampu flash karena ini nggak perlu pakai flash. Nah kita foto, oke. Nah ini LCD sudah nyala ya. Nah ini kita lihat hasilnya. Sebentar lagi processing, oke. Dan tadi untuk pengambilan foto dibesarkan itu gambarnya pecah. Karena apa? Karena diaframanya tidak berfungsi dengan normal. Dan ini sudah tajam nih, itu semuanya tidak pecah ya sampai pembesaran. Dan ini sudah baik, jadi ini bisa dipakai lagi. Dan untuk kedepannya ini tidak bisa diprediksi kapan akan rusak lagi. Yang pasti sekitar setengah tahun, bahkan sampai 8-9 setengah tahun atau mungkin 1 tahun akan lebih awet. Nah seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah benar dan hasilnya juga sudah jos. Dan terima kasih untuk rekan-rekan Nusantara yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan Sony Cybershot 16,1 mega ini dengan kerusakan hasilnya over. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.